Halo semuanya, balik lagi nih. Geekshy Channel. Oke, balik di channel kita. Kali ini kita mau bahas sebuah film yang baru kita tonton kemarin. Sebenarnya filmnya udah lama ya. Tahun 2023 sih sebenarnya. Tahun 2023 ya. Baru masuk ke Indonesia kemarin, sebenarnya lebih tepatnya tanggal 18 Januari 2024. Itu judulnya Anatomy of a Fall. Ya. Nah, seperti biasa kita mulai dengan background dari film ini. Apa yang menarik dari film ini dan kenapa lu akhirnya mengangkat film ini? Jadi sebenarnya ini tuh nggak disengaja jadinya kayak parade film bahasa asing lah. Kita kan sebelum belakangan ini kan, karena kita kan sebelumnya kita udah nonton Monster. Terima kasih ya udah banyak yang nonton. Nah itu kan dari Jepang. Ternyata kalau kita pernah sebut kalau si Monster itu menang di Cannes Film Festival Prancis naskah terbaik. Nah ternyata distributor yang sama selang sebulan kemudian, mungkin kurang lebih sebulan, masukin lagi film berbahasa asing lagi. Kalau kali ini malah ini yang menang Best Picture-nya di tahun yang sama berarti. Di tahun yang sama, Palme d'Or. Jadi mereka berkompetisi barengan, tapi yang satu menang naskah terbaik, yang ini menang Best Picture-nya. Itu di scene apa ya, skena festival terakhir ini tuh naik, apalagi dari Telluride Film Festival Toronto gitu kan. Akhirnya kemarin dapat penghargaan tertingginya barusan ini tuh Golden Globe sama Critics' Choice, dia menang untuk film berbahasa asing terbaik. Ini tuh perwakilan dari negara Prancis. Jadi sebenarnya bahasanya bahasa Prancis lah gitu. Nah ini tuh salah satu film yang mencuri perhatian di skena film festival gitu. Akhirnya kalau nggak salah ini pernah masuk ke Indonesia tuh lewat jalur film festival Prancis di deket sini juga di IFI. Waktu itu sebenarnya udah sempat diajakin sama satu teman kita juga, cuman susah lah ngatur jadwalnya. Berharapnya waktu itu moga-moga tayang di OTT, ternyata ditayangkan ke layar lebar. Nah kesempatan ini kita pengen langsung nonton, khususnya karena dapat accolades atau pujian dari luar gitu, kan jadi penasaran ya. Apalagi kita masih in the spirit of film bahasa asing nih, bosan juga film Inggris banget gitu kan, atau Hollywood. Ternyata kita nonton ini tuh bisa dibilang groundnya itu sebenarnya film persidangan sih sebenarnya. Ya, kita mulai ke filmnya nih. Iya, filmnya. Jadi memang ini film ini awalnya gue juga ketika nonton gini, genre apaan sih gitu. Jatuhnya seperti misteri lah ya. Thriller misteri. Dan jujur gue waktu itu nggak sempat lihat sinopsis dan lain-lain, cuman ini film festival ya udahlah, gue datang dengan zero expectation seperti biasa. Paling kalau si Dega sih karena dia anaknya visual banget ya, atau art, ngeliat posternya tuh penasaran gitu. Ya ini apa sih? Kalau bukan kalau untuk kasusnya Anatomy of the Fall ini bukan dalam artian konteksnya ini bagus atau gimana ya, aneh gitu. Lebih ke aneh gitu. Kalau aneh gitu kan. Nah, jadi akhirnya nonton lah kita, dan secara umum plot film ini adalah inti ceritanya sebenarnya bisa diringkas dalam beberapa kalimat ya. Sebenarnya jadi kayak seorang istri dituduh curigai atas kematian suaminya yang jatuh dari atap rumah. Intinya sesimpel itu sebenarnya. Literally Anatomy of a Fall. Gitu. Anatomi dari Sebuah kejatuhan gitu kan. Kalau diterjemahin. Tapi kalau bahasa Prancisnya kalau moga-moga salah, anatomi d'une chute gitu kan, kalau tulisannya gitu kan, kita nggak tahu cara bacanya gimana, cuman intinya gitu. Nah di sini tuh intinya cerita runut gimana sih kejadiannya, ditampilkan dari awal kejadian rumahnya waktu pas kejadian itu. Nah ini cerita tokoh utamanya itu seorang ibunya itu Sandra Voiter, seorang Jerman tapi dia nikah dengan orang Prancis namanya Samuel Maleski, punya anak satu tunggal namanya Daniel Maleski gitu kan, yang mana Daniel Maleski dia punya disabilitas lah, buta gitu. Nah intinya awal mulanya itu dimulai dengan kayak kehidupan sehari keluarga kecil gitulah ya. Dan langsung dimulai dengan konflik utamanya langsung kayak di tedeng-tedeng aling gitu, pokoknya tiba-tiba jeblok aja dah jatuh, langsung polisi mencurigai gini. Dan dari situ langsung digali sampai dalam. Nah itu di situ kayak karena dia bisa dibilang satu-satunya ada orang di lokasi gitu kan. Jadi kayak gimana, apalagi kan maksudnya anaknya disabilitas, apakah anaknya jadi saksi kayak gitu. Jadi akhirnya wah digali, karena kita jujur kayak deja vu juga baru nonton ini mah, kita nyebut film lain lah, Oppenheimer kan juga tuh film kental dengan drama persidangan. Cuman itu kan masalah politik, akhirnya ditampilkan kayak gitu secara runut. Ini juga jujur pertamanya bahasanya susah kan, bahasa Prancis, tapi pintarnya di sini itu karena mereka kan sebenarnya keluarga multikultur nasional kan, multinasional multikultur, akhirnya bahasa pemersatu itu Inggris. Nah cukup terbantu di situ bahwa ada mereka antar suami istri kalau ngomong pakai bahasa Inggris yang bahasa internasional, bahasa itu, tapi
pas suaminya ngomong sama anaknya pakai bahasa Prancis, terus kalau si istrinya kesel dia keluar Jermannya kayak gitu-gitu teh. Oh bagus juga ini ngegambarin mungkin penggambaran ya keluarga udah normal sekarang kayak gitu kan. Nah, cuman di sini tuh saya mau ngangkatnya kayak plotnya itu tuh sebenarnya gak tipikal film courtroom drama yang kita pernah sering nonton sih. Fakta-faktanya tersajikan. Masanya tuh ini dari awal juga teh ambigu semua. Iya, gitu. dari awal kejadian yang ditampilkan itu sangat-sangat ambigu gitu. Ambigu. Nah, apa sih ini gitu, dan di sini menampilkan alur cerita sebenarnya nggak linear maju terus ya, iya, karena ada mundur-mundur. Ada flashbacknya. Cuman secara umum itu tuh maju ya secara umum maju dan diulik secara kejadiannya dan emosional, sisi emosional. Nah, dan di sini yang digali memang sisi emosional, yang mana menjadi highlight itu adalah si acting. Nah ini Sandra Huller yang jadi ibunya sama yang jadi anaknya si Daniel Maleski, bahkan yang meninggal bapaknya Samuel Maleski itu bagus banget ini sih actingnya, walaupun cuma muncul-muncul momen-momen tertentu. Khususnya Sandra Huller emang leading actress. Dia kemarin kalau nggak salah Mas nominasi juga leading actress, tapi kalah sama Emma Stone di film Poor Things. Itu tuh kayak wah bisa gitu aktris Jerman teh ngangkat satu film ini dari sudut pandang si ibunya gitu kan. Iya, dan kalau kita bicara soal acting, jadi kita nggak bisa lepas dari teknik sinematografi. Iya. Dan didukung pula dengan, gue nggak bisa bilang ini secara visual estetik ya, karena bisa dibilang kan sederhana ya. Sederhana. Karena kan ya ini buat catatan teman-teman juga, ini film full ngomong anjir. Dan ini ya sebagai catatan kecil lagi, jadinya tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Secara nggak sih gue? Iya. Ya, dan secara pengambilan kamera jadi hanya mengandalkan angle dan pergerakan. Dan di sini ada beberapa pergerakan kamera yang diolah cukup baik sebenarnya. Iya, jadi kayak gambarkan emosionalnya. Terus di sini kan ceritanya dia tuh tinggalnya memang di Prancis tapi di daerah dekat pegunungan Swissnya gitu. Jadi teh kayak ada sebuah momen-momen serene atau yang kayak tenang gitu teh, dia nampilin nerinya. Terus yang kayak jalan malam yang cuman diterangi sama lampu mobil yang kayak gitu-gitu, kegalauan seorang ibu, gue teh harus mempertahankan keluarga walaupun diserang dengan hukum. Kalau nggak salah kan ya setahun proses hukumnya ini kan dari kematian istri suaminya teh. Jadi kayak gimana hubungan renggang dengan anaknya itu ditampilkan secara visual dengan baik gitu. Karena digambarkan ini diusut selama 1 tahun yang mana lama banget kan. Jadi memang dimunculkan detailnya itu sangat digali sampai dalam banget. Iya, jadi kayak apalagi mereka kan tinggal di tempat, kalau sini kayaknya Grenoble kayaknya kan terisolasi dari luar juga kan. Jadi kayak beres persidangan teh pulang ke rumah lonely lagi kayak gitu-gitu kan, yang kayak dia menampilkan kayak gitu cuma tinggal berdua dengan anaknya, di mana anaknya juga jadi saksi persidangan. Konflik-konflik kayak gitu tuh jadi menambah dialog-dialognya yang panjang juga tuh, jadi kayak nambah kompleksitas filmnya teh. Ini teh mau dibawa kemana sih? Bukti-bukti yang disaksikan oleh jaksa penuntut umum dibantah dengan pengacaranya tuh jadi kayak gimana gitu. Dari awal mungkin kita tebakan-tebakan kita tuh nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya gitu. Jadi gimana sih nih? Dan memang kalau kita bahas tadi, kita udah cukup banyak bahas soal teknis sinematografi kan. Secara value production-nya memang di sini sebenarnya cukup oke, apik lah, becus gitu. Karena memang ini produksiannya apa gitu tadi udah. Kalau teman-teman pernah tahu Neon, ini tuh yang distributor film-film bahasa asing, salah satu yang kita pernah bahas channel kita tuh yang Parasite. Ya, itu yang salah satu yang booming lah ya. Boomingnya. Jadi Neon itu mungkin kayak A24 tapi khusus film berbahasa asing lah gitu. Jadi dia distribusi film berbahasa asing. Memang ini tuh joint venture berapa perusahaan Prancis ya, mungkin kayaknya gede, Canal Plus iya, MK2 juga iya. Jadi ini ngegabungin semua biar production value-nya tuh bagus gitu, nggak cuman film-film festival kelas B gitu aja. Jadi sini tuh kelas A lah misalnya kalau secara value ya. Dan sempat mention juga soal, menurut lo ada nggak sih five film atau judul film yang lu pernah lihat? Kalau gue sih jujur agak-agak kebenaran gue agak rendah di sini. Jadi di sini tuh kalau teman-teman merah ini mah jujur 2022 saya pernah nonton film Korea judulnya Decision to Live. Itu masuk salah satu 10 film terbaik saya tahun 2022. Premisnya tuh mirip gitu. Cuman bedanya kalau teman-teman nonton film Korea lagi-lagi agak didramatisir. Ada dramanya. Ada drama-drama, bahkan mungkin ada romans juga. Nah di sini teh literally ya lu udah berhubungan dengan hukum, mempertahankan posisi kamu bahwa kamu tuh innocence atau guilty gitu aja gitu kan. Nah tapi premisnya jatuh dari ketinggian kayak gitu-gitu teh sama saya juga mungkin Justin Trier sutradaranya, penulisnya juga, ini tuh kayak mau ngambil sudut pandangnya dari sudut pandang perempuan, mungkin agak feminis juga, tapi aku sukanya dia
mungkin sinetfil juga, dia jadi suka masukin unsur-unsur film dari Hollywood. Paling kentar di sini tuh vibe-nya tuh kayak nonton The Shining tahun 1980 tuh, di mana seorang keluarga bapak, ibu dan anak laki-laki terisolasi dari peradaban di sebuah kayak penginapan di gunung, di mana dikelilingi dengan es, terjadi kayak gini. Jadi kayak mereka tuh kayak mau minta tolong sama siapa, akhirnya hanya mereka yang tahu kejadian apa sih sebenarnya di tempat itu gitu. Jadi kan? ada nuansa horor tapi bukan supranatural. Ya, gitu di sini kan. memang ada beberapa tadi kayak mau jadi horor tapi enggak jadi gitu kan maksudnya. Jadi karena kita orang Asia apalagi Indonesia kan kebanyakan disuguhi dengan film horor. Jadi jangan-jangan penyebabnya mistis kayak gitu-gitu, ternyata nggak ke arah sana, ternyata tetap masih logis, masih bisa dirunut secara train of thought-nya bisa kita ikuti. Cuman memang tadi Dego udah pernah bilang ini memang bukan untuk semua orang. Literally ini mah first impression nonton kita pertama tuh pas beres. Jadi kita mau langsung aja, kita nggak akan bocorin endingnya, tapi teman-teman bisa nonton, ada verdict dari putusan pengadilannya muncul. Tapi itulah ciri khas film Eropa atau khususnya Prancis, jadinya open ending sih endingnya. Dan tidak ada twist yang berarti. Gak ada twist, gak ada. Gue berharap kan kita udah berspekulasi ini. Kalau twistnya ternyata di luar pikiran kita, wah gitu kan. Kita rewarding gitu. Sudah terbiasa terbuai atau disuguhkan dengan film dengan puntiran cerita gitu kan. Pas ini tuh kayak, enggak open ending dong gitu kayak anjir. Itu sama yang dilakukan juga di Monster kan Monster, ya? Jadi ada beberapa ciri khas film festival banget gitu. Ya kayak gitu. Dan itu tuh akhirnya bisa jadi dua, bisa jadi berdecak kagum dengan production value dan sensasinya itu, atau naon gitu kan? Gitu. Apa sih gitu? Jadi dan itu yang kita rasakan di beberapa penonton yang di satu studio kita. Studio sampai gini, aduh dan ini mau nonton film ini gitu kan? Nongkrong aja kita gitu. Masanya ini tuh investasi 2 jam 40 menit nonton film ini tuh kayak kita tuh harus immerse banget, tenggelam dengan ceritanya, baru bisa merasa. Itu aja kita beres nonton teh masih mikir itu teh sebenarnya gimana gitu, tapi itulah kerennya mungkin sih karena kita dapat variasi tontonan yang berbeda, jadi kayak memang ada satu film yang kita langsung disuguhin sama sutradaranya, ini loh kisah terakhirnya, nggak bisa dibulak-balik lagi, ini endingnya, tapi ini teh kayak setiap penonton teh bisa beda. Saya sama Dega aja juga analisis kita dibiarkan kita membuat kesimpulan masing-masing. Iya itu. Dan padahal kita juga aja gitu. Padahal kita nggak ngerti soal persidangan juga, aja maksudnya kayak terus mendadak ya ini secara psikologis, secara hukum, secara apa macam-macam, jadi kita anjir mendadak menjadi ahli banyak bidang. Jadi di situ filmnya teh nggak bisa dibilang bagus, tapi teh unik gitu sensasinya lah intinya gitulah. Iya. Nah, mungkin kalau secara konklusi secara umum sebenarnya menjadi menarik ketika ada tontonan macam gini gitu. Dan jadinya variasi. Jadi variasi. Di tengah superhero dan macam-macam franchise yang hingar-bingar gitu. Cuman di sisi lain dengan plus minusnya ya, di sisi lain gue ngerasa kayak harusnya bisa lebih diredam gitu si edgy-nya gitu, ngerti nggak sih? Jadi bisa dinikmatin sama awam. Ada unsur entertainmentnya ada dibanyakin. Iya, gitu. jadi nggak terkesan eksklusif gitu. Karena gue jadi banyak, sebenarnya gue udah ngerasa udah lama sih kayak film Oscar mah, film festival mah pasti nggak rame, pasti banyak ngomong apa segala macam. Ya entah itu memang diamini oleh para penggiatnya, gue nggak ngerti ya. Cuman di satu sisi variasi, di sisi lain cuman diredam sedikit gitu loh sedikit idealismenya gitu. Sidakna ini mah ya kita mau nggak mau karena kita udah pernah bahas, sidakna Parasite ada unsur itunya gitu. Parasite itu masih entertaining lah gitu. Dan memang akhirnya kan Bong Joon-ho mengakui ini memang aku bikin biar bisa diadaptasi juga, akhirnya kan katanya bakal diadaptasi jadi versi Hollywood, kan itu enak jadi kayak gitu teh kan. Jadi kayak akhirnya Hollywood juga teh atau tanda kutip mainstream masih bisa nerima gitu kan, mau dikembangkan gimana juga bisa. Ini kan literally ya segmented gitu ya, pokoknya in your face lah, pokoknya terima we kieu lah gitulah. Gitu. Jadi kayak itu tuh masih ada beberapa pro dan kontra. Penonton bukan kita juga nggak mau dibilang edgy juga ya, cuma maksudnya sedangkan kita masih bisa menyelami, mungkin maksudnya saudaranya kayak gini. Kita pun masih ada rasa kayak kieu pisan gitu, kenapa gini banget gitu. Gini banget gitu. Tapi kan ada orang yang kayak langsung berontak gitu, dikasih kayak gitu. Apa gitu kan? Nitpicknya dari kita tuh kayak gini gitu. Kadang sebuah mahakarya atau masterpiece kadang itu sih bisa diterima juga sih sama orang yang tanda kutip awam gitu kan. Jangan cuma diterima oleh dengan
golongan tertentu untuk ya. golongan tertentu gitu sih. Ya, dan ada beberapa isu yang diangkat memang lagi-lagi ada kesamaan dengan film sebelumnya kita Iya. tonton ya, Monster. Monster ya. Ada isu-isu Ya lagi-lagi lah dia nyebut-nyebut LGBT gitulah. Walaupun sebenarnya menurut aku sih udah klasik banget lah kalau udah kayak gitu-gitu, kayak apa? Jadinya jadi kayak murahan sih kalau udah overuse gitu kan. Jadi kayak agak, kok dipakai terus gitu ya. Mungkin sih di negara mereka, khususnya di negara Prancis yang Eropa Barat ya kayak gitu mah udah jadi biasa gitu kan. Cuman bagi kita penonton yang timur teh malah nggak usah dibawa ke sana juga mah nggak masalah, nggak ngaruh apa-apa apa-apa ceritanya gitu. Jadi sama memang ada unsur-unsur feminis yang dibawa. Feminisnya bawa itu. Jadi di sini ceritanya si Sandra Voiter yang peran oleh Sandra Bullock itu benar-benar wanita tangguh lah gitu. First impression kita gitu, jadi dapat semua poin-poinnya yang bakal mau disampaikan oleh si Justin Triet kena gitu ke kita. Cuma memang tidak untuk semua orang. Gitu. Nah ini gue jujur nggak berani ngasih nilai gue. Saya juga jujur sih, jadi kayak sebenarnya mau ngasih bagus takut atau gini aja lah. Kita bandinginnya sama film Monster sebelumnya. Iya. Karena dia berkompetisi di tahun yang sama, di ajang yang sama, kategori yang sama juga. Kalau saya sih lebih bisa menerima Monster. Betul. Iya. Gue juga. Ya, ini kita untuk kali ini kita nggak ngasih nilai, cuman kalau di head to head, gue Monster menang. Kita Monster menang, ya, Monster gitu aja. Kita ngasih rating berapa sih? Lupa gue. Kayaknya di 7,374 gitu lah. 8 banget gitu. Jadi ya itu buat bayangan aja teman-teman untuk ditonton. Mungkin nggak tahu, mungkin nggak akan lama di bioskop, mungkin nanti akan ada di OTT. Mungkin coba bisa ditonton. Soalnya ini film sebenarnya jujur enak banget buat diskusi ya. Anjir, pasti akan jadi perdiskusian panjang ini. Sama jangan perut kosong menurut saya. Ini mah pengalaman kita pribadi, kita udah hampir mau nonton jam pertama, akhirnya kita menahan diri, dah isi perut dulu. Kita nonton yang jam berikutnya. Jadi agak bisa menerima lah. Walaupun sambil nguap-nguap juga sih. Nguap-nguap sih agak sempet lost dikit gitu-gitu. Sedangkan kita masih masuk lah gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya gitu aja. Impresi film ini. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya insight lagi. Insight soal film ini. Share di bisa komentar. di komen di bawah. Ada pendapat lain. Oke, ya gitu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.